Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat KBM PAI Kang Asep, hadani Allah wa ikum ajmain. Dimanapun Anda berada, wabil khusus kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam KBM PAI Online Kang Asep di media sosial Facebook. Mudah-mudahan silaturahmi kita pagi ini benar-benar bisa mengantarkan kita pada keridhoannya Allah dan bisa membuat kita semakin menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin hamba-hamba Allah. Sahabatku, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, inilah kata yang paling indah yang bisa kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah. Alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil hidayah, alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah, alhamdulillah ala ni'matil maghfirah, alhamdulillah ala ni'matil iman, islam, maghfirah, hidayah, alhamdulillah ala ni'mati kulli hal, alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kata yang paling agung yang bisa kita ucapkan selain ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebagai ungkapan rasa rindu kita, rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat KBM PAI Kang Asep, semangat pagi. Mari kita awali pagi ini dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, the power of bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kalimat ini harus menjadi kalimat yang membuat kita semakin yakin bahwa tidak ada yang bisa membuat kita kerusakan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memohon kepada Allah dengan kalimat ini agar Allah lindungi kita dari semua yang mencelakakan, yang memudaratkan di dunia ini. Semangat, senyum dan bahagia dan niatkan Allah untuk mencapai semua apa yang menjadi target dan impian kita di hari ini. Kembali menjalankan aktivitas kita dengan selalu semangat baru, menciptakan suasana baru, selalu dengan niat yang baru dan target baru. Dan mari kita usahakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Selamat beraktivitas, selamat berusaha dan selamat belajar serta selamat berkarya. Selamat mengejar semua impian, semua cita-cita, dan semoga Allah senantiasa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan impian kita. Semoga Allah senantiasa meridhoi usaha kita dan semoga Allah mudahkan semua ikhtiar kita dalam rangka mewujudkan semua impian dan cita-cita kita. Sahabat KBM PAI Kang Asep dimanapun Anda berada, ada 4 hal yang harus kita pahami betul dalam rangka kita membangun karakter religius yang luar biasa yang berpengaruh pada karakter-karakter yang lain, yaitu keyakinan paripurna. Yang pertama, kita harus yakin akan keberadaan dan kekuasaan Allah. Yang kedua, kita harus yakin dengan janji-janji Allah. Yang ketiga, kita harus yakin dengan cara-cara yang diajarkan dan dianjurkan oleh Allah. Dan yang keempat, kita harus yakin bahwa semua yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik dalam pandangan Allah. Sahabatku, dimanapun Anda berada, ketika seorang siswa dia yakin dengan kekuasaan dan keberadaan Allah, maka dalam dirinya tidak terbersit sedikit pun kata putus asa. Maka dalam dirinya tidak pernah terbesit pun ingin melihat mencontek pekerjaan temannya saat ulangan. Mengapa demikian? Karena dia betul-betul yakin bahwa saat ini Allah mengawasi dirinya. Karena dia betul-betul yakin bahwa ketika Allah memberikan pertolongannya, maka semua tantangan, rintangan akan mudah dilewati. Karena itu sahabatku semua, penting dalam hidup ini kita harus menanamkan keyakinan akan kekuasaan dan keberadaan Allah. Mungkin orang lain mengatakan kita tidak mampu, mungkin orang lain mengatakan kita tidak sanggup, tapi ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Karena itu sobat pelajar dimanapun Anda berada, khususnya sahabat KBM PAI Kang Asep, pastikan mulai hari ini Anda semua curhatnya sama Allah saja.
andalinya Allah saja. Dan sekali lagi, Allahus Somad, Allah tempat satu-satunya bergantung. Ketika ini menjadi karakter kita, ketika ini menjadi keyakinan kita, ketika ini menjadi ruh kita, maka pelajar muslimin the next generation akan menjadi pelajar-pelajar yang tangguh, yang menyandarkan kekuatannya hanya pada Allah, yang mengandalkan semua hanya kepada Allah. Yang kedua, kita harus yakin dengan cara-cara yang diajarkan dan dianjurkan oleh Allah. Allah yang mengajarkan sholat tahajud untuk Allah yang mengajarkan puasa sunnah segala macam lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka yakinilah semua cara-cara itu akan berhasil. Maka ketika kita ingin mencapai cita-cita kita, jangan lupa yang harus kita pikirkan pertama adalah bagaimana semakin hari kita semakin dekat dengan Allah. Sehingga setiap ikhtiar yang kita lakukan selalu mencari ridho Allah. Kita ke sekolah bukan untuk mencari nilai, tapi untuk mencari ridho Allah. Kita belajar bukan supaya kita pintar, tidak, tapi supaya Allah ridho dengan kita, karena Allah memerintahkan kepada kita lewat baginda Nabi Muhammad agar kita senantiasa menuntut ilmu. Jadi penting sekali ini ditekankan dalam diri kita masing-masing bahwa semua aktivitas yang kita lakukan hakikatnya adalah untuk mencari ridho Allah, mencari perhatiannya Allah, mencari kasih sayangnya Allah. Karena itu ketika seorang pelajar sudah merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, maka yang terjadi adalah dia akan menjadi pelajar yang percepatan prestasinya di atas rata-rata. Yang ketiga adalah kita harus yakin dengan janji-janji Allah. Allah yang berjanji akan memuliakan setiap hamba yang memuliakan orang tuanya. Allah yang berjanji akan memuliakan anak-anak yang memuliakan ibu bapaknya. Maka janji Allah ini benar, janji Allah ini pasti. Maka sahabatku semua dimanapun Anda berada, ketika Anda mempunyai cita-cita yang tinggi, apapun itu, pastikan ada keridhaan orang tua di situ. Mengapa? Karena ketika orang tua ridho, maka Allah ridho. Dan ketika Allah ridho, maka yang terjadi adalah kemudahan-kemudahan. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kepintaran kita, kepandaian kita. Jangan sekali-kali kita hanya mengandalkan otak kita. Tapi pastikan yang pertama kali kita andalkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah raihlah keridhaan Allah dengan meraih keridhaan orang tua. Muliakanlah orang tua kita, bahagiakanlah orang tua kita, dan pastikan setiap detik waktu yang kita lalui bertabur doa untuk orang tua kita. Dan yang terakhir adalah kita harus yakin bahwa semua yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik dalam pandangan Allah. Ketika ikhtiar sudah dimaksimalkan, doa sudah dimaksimalkan, tapi ternyata yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka yakinilah itu adalah yang terbaik. Maka yakinilah itu adalah yang terbaik buat kita dalam pandangan Allah. Syukurilah, nikmatilah. Sahabatku semua dimanapun Anda berada, ketika 4 keyakinan ini tertanam dalam diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang paripurna, pribadi yang hebat, tidak hanya dalam pandangan manusia, tapi juga yang pasti insya Allah kita akan menjadi manusia yang hebat dalam pandangan Allah. Dan ketika kita baik dalam pandangan Allah, maka Allah akan membuat baik kita di mata manusia. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi insyaallah pada acara yang sama, yaitu 10 menit bersama kuliah 7 menit bersama KBMPI Kang Asep.